dua saudari kembar masuk ke apotek, memohon obat untuk menyelamatkan ibu mereka yang sakit. Petugas apotek menolak membantu dan mencoba mengusir mereka. Namun, seorang miliuner yang menyaksikan kejadian itu mengambil tindakan yang benar-benar tak terduga. Apa yang dia lakukan selamanya mengubah nasib keluarga itu dan seluruh komunitas. Jika cerita ini menarik bagi Anda, jangan lupa berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana Anda menonton kami. Lanjutkan. Kabut tipis menyelimuti jalan-jalan Surabaya pagi itu. Udara lembab setelah hujan semalam masih terasa menggigit kulit. Di sudut kota yang jarang tersentuh kemewahan, di kawasan kumuh kampung Simokerto, dua gadis kecil berjalan beriringan dengan tangan saling menggenggam. Aisyah dan Amira, dua gadis kembar berusia 8 tahun, berjalan dengan langkah gontai melawan dinginnya pagi. Wajah mereka yang identik sama-sama menunjukkan kecemasan yang tidak sewajarnya untuk anak seusia mereka. Mata mereka sayu, bibir kering, dan pakaian tipis yang mereka kenakan sudah kusam dan terlalu kecil. Namun yang paling menyedihkan bukanlah penampilan mereka, melainkan beban berat yang terpancar dari tatapan mereka. Amira, kamu yakin apotek itu mau membantu kita? Tanya Aisyah, suaranya bergetar menahan dingin. Amira, yang sedikit lebih berani dari saudarinya, mengangguk mantap meski keraguan jelas terpancar di matanya. Ibu Sari bilang kita bisa mencoba. Ibu sangat membutuhkan obat itu, Aisyah. Sudah 3 hari ibu tidak bisa bangun. Keduanya terdiam sejenak, mengingat kondisi ibu mereka, Siti Rahma, yang terbaring lemah di atas tikar usang di rumah mereka yang sempit. Demam tinggi, tubuh menggigil, dan batuk yang tak kunjung reda telah menggerogoti kekuatan wanita itu selama berminggu-minggu. Sebagai buruh cuci yang bekerja dari pagi hingga malam, Siti tidak memiliki jaminan kesehatan yang memadai. Ketika sakitnya semakin parah, tidak ada uang tersisa untuk membeli obat. "Ayo cepat," desak Aisyah. "Nanti keburu ramai." Keduanya mempercepat langkah menuju apotek sejahtera. Satu-satunya apotek di kawasan mereka yang cukup lengkap. Perjalanan terasa jauh untuk kaki-kaki kecil mereka, menembus gang-gang sempit, melompati genangan air, dan menghindari tumpukan sampah yang berserakan. Ketika akhirnya tiba di apotek, keduanya berdiri ragu di depan pintu kaca yang baru saja dibuka. Dari dalam, lampu-lampu neon menerangi rak-rak berisi obat-obatan. Terlihat seorang wanita parubaya yang sedang menata beberapa kotak di meja kasir. "Permisi," suara Amira terdengar lirih ketika mereka melangkah masuk. Wanita di balik meja kasir itu mengangkat wajahnya. Alisnya terangkat melihat dua gadis kecil yang kotor dan lusuh berdiri di hadapannya. "Ada apa, Nak? Mana orang tua kalian?" "Ibu kami sakit, Bu," jawab Amira. "Sudah 3 hari tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kami butuh obat untuk ibu." "Obat apa? Kalian punya resep dokter?" tanya wanita itu. Nada suaranya mulai menunjukkan ketidaksabaran. "Kami belum ke dokter, Bu. Tidak ada uang," Aisyah menjawab dengan suara berbisik. "Tapi ibu kami demam tinggi, batuk-batuk, dan badannya sangat lemah." Wanita itu menghela napas panjang. "Tanpa resep dokter, saya tidak bisa memberikan obat sembarangan. Kalian harus ke puskesmas dulu." "Tapi puskesmas jauh, Bu. Dan ibu kami perlu obat sekarang." Amira memberanikan diri. "Kami, Hanofolis, kami janji akan membayarnya besok. Atau kami bisa membantu bersih-bersih di apotek ini sebagai gantinya." Mata wanita itu menyipit. "Dengar anak-anak, ini bukan tempat bermain. Saya tidak bisa memberikan obat tanpa resep dokter, apalagi dengan janji dibayar besok. Apotek ini bukan tempat amal." Air mata mulai menggenang di mata Aisyah. Amira meski berusaha terlihat tegar mulai gemetar. "Tolong, Bu. Ibu kami sangat kesakitan. Kami takut kalau tidak segera diobati, ibu akan..." Sudah. Potong wanita itu sambil menggelengkan kepala. "Saya tidak bisa membantu. Coba kalian cari bantuan di tempat lain." Tanpa mereka sadari, seorang pria telah berdiri di belakang mereka sejak beberapa menit yang lalu. Mengenakan kemeja putih rapi dan celana bahan hitam, pria itu memperhatikan interaksi mereka dengan wajah yang sulit dibaca. "Maaf, saya mendengar pembicaraan kalian." Pria itu akhirnya bersuara, membuat ketiga orang di apotek itu menoleh. "Bapak Hendra Wijaya, Direktur Utama Wijaya Group.
Salah satu konglomerat properti terbesar di Surabaya sebenarnya hanya kebetulan singgah di apotek kecil ini untuk membeli vitamin. Perjalanan bisnisnya dari Jakarta membuatnya lelah dan supir pribadinya menyarankan untuk berhenti sejenak di apotek ini sebelum melanjutkan perjalanan ke hotel berbintang 5 di pusat kota. "Apa yang terjadi dengan ibu kalian?" tanya Hendra dengan nada lembut, berlutut untuk menyamakan tingginya dengan kedua gadis itu. Aisyah dan Amira saling berpandangan, ragu untuk menjawab. Akhirnya, Amira yang berbicara. "Ibu kami sakit parah, Pak. Demam tinggi, batuk-batuk, dan sangat lemah. Kami tidak punya uang untuk membeli obat." Ada sesuatu dalam tatapan kedua gadis itu yang menggugah kenangan lama dalam diri Hendra. Mata mereka penuh keputusasaan namun juga tekad mengingatkannya pada dirinya sendiri di masa lalu. Masa ketika ia masih tinggal di kampung kumuh seperti mereka sebelum kerja kerasnya membuahkan hasil. "Berapa harga obat yang kalian butuhkan?" tanya Hendra kepada wanita di balik meja kasir. Wanita itu terlihat bingung. "Tapi Pak, mereka tidak punya resep dokter. Saya tidak tahu persis obat apa yang dibutuhkan." Hendra mengangguk pelan, kemudian tersenyum pada kedua gadis itu. "Bagaimana kalau begini? Saya akan membeli beberapa obat dasar untuk demam dan batuk. Kemudian saya akan mengantar kalian pulang untuk melihat kondisi ibu kalian. Jika diperlukan, saya akan memanggil dokter." Kedua gadis itu terkesiap, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. "Benarkah, Pak?" tanya Aisyah. "Ya, tentu saja," jawab Hendra. "Saya ingin membantu." Dalam hitungan menit, Hendra telah membeli berbagai obat, vitamin, dan makanan bergizi. Ia bahkan membeli beberapa botol air mineral dan buah-buahan segar. Aisyah dan Amira hanya bisa memandang dengan takjub. "Antarkan aku ke rumah kalian," ujar Hendra setelah membayar semua belanjaan. Dengan ragu, kedua gadis itu mengangguk dan mulai memimpin jalan. Hendra meminta supirnya untuk menunggu, sementara ia mengikuti langkah kecil Aisyah dan Amira memasuki gang-gang sempit kampung Simokerto. Perjalanan terasa jauh dan melelahkan. Jalan-jalan sempit yang becek dan berbau tidak sedap membuat Hendra teringat akan masa lalunya yang ingin ia lupakan. Namun, ia tetap mengikuti kedua gadis itu, membawa tas berisi obat-obatan dan makanan. Akhirnya, mereka tiba di sebuah gubuk kecil dengan dinding dari papan bekas dan atap seng yang sudah berkarat. Rumah itu berdiri miring, nyaris roboh jika tidak ditopang oleh bambu di beberapa sisi. "Ini rumah kami, Pak," ujar Amira sambil membuka pintu yang hanya berupa kain lusuh yang digantung. Hendra melangkah masuk dengan hati-hati. Interior rumah itu bahkan lebih menyedihkan dari tampilannya dari luar. Hanya ada satu ruangan sempit dengan tikar usang di sudut, tempat seorang wanita terbaring lemah. Tidak ada kursi, tidak ada meja, hanya beberapa kardus bekas yang dijadikan tempat menyimpan pakaian. "Ibu, kami pulang," Aisyah berlari ke arah ibunya. "Kami membawa obat, Bu. Ada bapak baik yang membantu kami." Wanita itu, Siti Rama, membuka matanya perlahan. Wajahnya pucat pasi, bibirnya kering, dan tubuhnya berkeringat meski udara terasa dingin. Ketika matanya bertemu dengan mata Hendra, ada kilatan pengenalan yang aneh, namun segera lenyap karena kelemahan tubuhnya. "Terima kasih," ucapnya terbata-bata. Hendra berlutut di samping tikar itu, merasakan denyut keprihatinan yang mendalam. Ia mengeluarkan termometer dari tas belanjaan dan mengukur suhu tubuh Siti. 39,5 derajat Celcius. Terlalu tinggi. "Ini berbahaya," gumam Hendra. "Nyonya, Anda perlu perawatan medis segera. Saya akan memanggil ambulans." Tidak perlu." Siti berusaha bangkit, namun tubuhnya terlalu lemah. "Kami tidak punya uang." "Jangan khawatirkan biayanya," kata Hendra tegas. "Saya yang akan menanggung semuanya." Sementara Hendra menelepon ambulans, Aisyah dan Amira mulai memberikan air minum untuk ibu mereka. Ada perasaan aneh yang menggelitik benak Hendra saat ia memperhatikan interaksi mereka. Sesuatu tentang cara Siti menatap anak-anaknya, tentang sentuk wajah kedua gadis itu, terasa familiar. "Boleh saya tahu nama lengkap Anda?" tanya Hendra pada Siti. "Siti Rahma Wijaya," jawab wanita itu lemah. Darah Hendra seakan membeku. "Wijaya, nama keluarganya sendiri. Mungkinkah?"
Dan suami Anda? Tanya Hendra hati-hati. Dimas Wijaya, jawab Siti. Matanya kini menatap Hendra dengan tatapan yang sulit diartikan. Dia tak pergi meninggalkan kami 3 tahun lalu. Dimas Wijaya. Adik kandung Hendra yang telah ia putus hubungannya selama hampir 20 tahun. Adik yang memilih jalan hidup berbeda, yang menolak bantuan keluarga, dan yang akhirnya menghilang tanpa jejak. Kini, takdir mempertemukan Hendra dengan keluarga adiknya dalam kondisi yang paling menyedihkan. Kedua gadis kecil itu, Aisyah dan Amira, adalah keponakannya sendiri. Ambulans datang beberapa menit kemudian. Siti diangkut dengan tandu, sementara Aisyah dan Amira mengikuti dengan wajah cemas. Hendra berdiri terpaku, masih mencerna kenyataan yang baru saja ia temukan. "Pak, kami ikut ambulans ya," ujar Amira menarik ujung kemeja Hendra. Hendra tersadar dari lamunannya. "Tentu saya juga akan ikut. Saya akan mengurus semuanya di rumah sakit." Ketika ambulans melaju membelah jalanan Surabaya, Hendra menatap kedua gadis kecil yang duduk di hadapannya. Keponakannya sendiri, darah dagingnya. Selama ini hidup dalam kemiskinan dan penderitaan, sementara ia menikmati kemewahan. Sebuah keputusan besar mulai terbentuk dalam benaknya. Ia tidak akan membiarkan mereka sendirian lagi, tidak akan membiarkan keluarganya sendiri menderita. Apapun yang terjadi, ia akan bertanggung jawab. Ini adalah kesempatan untuk menebus kesalahannya di masa lalu, untuk membayar semua tahun-tahun yang hilang. Rumah Sakit Internasional Surabaya berdiri megah di kawasan elit kota. Gedung bertingkat 2, dengan fasad kaca modern itu menjulang di antara bangunan-bangunan mewah lainnya. Disinilah Siti Rahma kini terbaring, di kamar VIP dengan perawatan terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Hendra duduk di sofa di sudut ruangan, matanya tak lepas dari sosok wanita yang tertidur lelap berkat obat penenang. Berbagai selang dan alat pemantau terhubung ke tubuhnya yang kurus. Di sisi tempat tidur, Aisyah dan Amira tertidur bersandar satu sama lain di atas kursi. Wajah mereka damai seolah beban berat yang mereka pikul selama ini telah terangkat. Pneumonia berat disertai malnutrisi, kata Dr. Kartika, dokter spesialis yang menangani Siti. Kondisinya sangat mengkhawatirkan, Pak Hendra. Jika terlambat sedikit saja, mungkin kita tidak bisa menolongnya. Hendra mengangguk pelan. Berapa lama sampai dia pulih sepenuhnya? Dengan perawatan intensif, mungkin 2 minggu untuk kondisi kritisnya. Tapi untuk pulih sepenuhnya, bisa memakan waktu 1 atau 2 bulan, jawab Dr. Kartika. Tubuhnya sangat lemah. Sepertinya dia sudah lama tidak mendapat asupan gizi yang cukup. Setelah dokter meninggalkan ruangan, Hendra menghela napas panjang. Pikirannya berkecamuk. 20 tahun lebih ia memutus hubungan dengan Dimas, adik laki-lakinya. Pertengkaran hebat mengenai warisan keluarga dan keputusan bisnis telah memisahkan mereka. Dimas yang selalu memberontak dan menolak jalan hidup yang sudah ditentukan keluarga, memilih untuk pergi dengan bagiannya yang kecil. Sejak saat itu, Hendra tidak pernah lagi mencari tahu tentang keberadaan adiknya. Dan kini, takdir mempertemukannya dengan keluarga yang tidak pernah ia ketahui keberadaannya. Keponakan-keponakannya sendiri, anak-anak dari adik yang ia buang dari hidupnya. Ponsel Hendra bergetar, nama Astuti muncul di layar, istrinya. "Halo sayang," jawabnya pelan, berusaha tidak membangunkan anak-anak yang tertidur. "Hendra, kamu di mana?" "Katanya hari ini pulang dari Jakarta." Suara Astuti terdengar khawatir. "Ada situasi mendadak," Hendra menjawab ragu. "Aku masih di Surabaya tapi bukan di hotel. Aku di rumah sakit." "Rumah sakit? Kamu sakit?" Nada suara Astuti meninggi. "Bukan aku." "Ini?" Hendra terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat. "Astuti, aku menemukan keluarga Dimas." Hening sejenak dari ujung telepon. Astuti tahu betul tentang hubungan buruk antara Hendra dan adiknya. "Maksudmu?" "Istrinya sakit parah, dan ada 2 anak perempuan kembar usia 8 tahun. Mereka keponakanku, Astuti," suara Hendra bergetar. "Mereka hidup dalam kemiskinan yang sangat. Rumah mereka nyaris roboh, tidak ada makanan, tidak ada apa-apa." "Ya Tuhan," bisik Astuti. "Lalu Dimas sendiri?" "Pergi.
meninggalkan mereka 3 tahun lalu. Entah kemana. Keheningan kembali mengisi percakapan. Hendra bisa membayangkan istrinya sedang mencerna informasi ini. Apa rencanamu? Tanya Astuti akhirnya. Aku akan membantu mereka. Siti istrinya butuh perawatan intensif. Anak-anak itu butuh tempat tinggal yang layak. Makanan, pendidikan, Hendra menjelaskan. Tentu saja, Astuti menyetujui. Kita harus membantu mereka. Mereka keluarga kita. Kelegaan membasuh hati Hendra. Ia tahu istrinya adalah wanita berhati mulia, tapi tetap saja ia cemas akan reaksinya. Terima kasih sayang. Aku mungkin akan tinggal di Surabaya lebih lama dari rencana. Mungkin kamu bisa menyusul? Aku akan mengatur semuanya dan terbang besok, jawab Astuti tegas. Mereka butuh kita, Hendra. Setelah menutup telepon, Hendra memandang kedua keponakannya yang masih tertidur. Mereka begitu polos, begitu tidak berdosa. Tidak seharusnya mereka menanggung beban seberat ini di usia yang masih sangat muda. Paman? Suara kecil Amira mengejutkan Hendra. Gadis itu telah terbangun dan kini menatapnya dengan mata yang masih mengantuk. Ya, Amira? Hendra tersenyum, sedikit canggung, dipanggil Paman untuk pertama kalinya. Ibu akan baik-baik saja kan? Tanya Amira, suaranya penuh kekhawatiran. Hendra mengangguk mantap. Tentu, dokter di sini sangat pintar dan ibumu sedang mendapat perawatan terbaik. Dia akan sembuh. Tapi nanti kalau ibu sudah sembuh, Amira terdiam, matanya berkaca-kaca. Kita tidak punya uang untuk membayar rumah sakit sebagus ini. Hati Hendra serasa diremas. Amira, dengarkan aku. Ia berlutut di hadapan gadis kecil itu, memegang kedua bahunya dengan lembut. Kamu tidak perlu khawatir soal uang. Paman yang akan menanggung semuanya. Kamu, Aisyah dan ibumu adalah keluarga Paman. Dan keluarga selalu menjaga satu sama lain. Air mata mulai mengalir di pipi Amira. Benarkah? Paman tidak akan pergi seperti ayah? Pertanyaan itu menusuk hati Hendra. Tidak, Amira. Paman berjanji tidak akan pergi. Paman akan selalu ada untuk kalian. Amira terisak pelan dan tanpa diduga, ia memeluk Hendra erat-erat. Hendra terdiam sejenak, terkejut dengan gestur itu sebelum akhirnya membalas pelukan keponakannya. Terima kasih, Paman, bisik Amira. Aisyah terbangun karena suara isakan saudarinya. Dengan mata mengerjap, ia memandang bingung pada pemandangan di hadapannya. Ada apa, Amira? Tanyanya. Amira melepaskan pelukannya dan menghapus air matanya. Paman Hendra bilang dia akan merawat kita. Dia tidak akan pergi seperti ayah. Aisyah memandang Hendra dengan tatapan penuh tanya. Berbeda dengan Amira yang lebih ekspresif, Aisyah terlihat lebih berhati-hati dan skeptis. Apa Paman benar-benar adik ayah? Tanya Aisyah langsung. Hendra mengangguk. Ya, Aisyah. Ayah kalian Dimas adalah adik Paman. Kami sudah lama tidak bertemu. Kenapa? Tanya Aisyah lagi, matanya menyelidik. Kenapa Paman tidak pernah datang ke rumah kami sebelumnya? Pertanyaan polos namun tajam itu membuat Hendra terdiam. Bagaimana ia harus menjelaskan perselisihan keluarga yang kompleks kepada anak berusia 8 tahun? Paman dan ayah kalian punya perbedaan pendapat, jawab Hendra hati-hati. Kadang orang dewasa bisa sangat keras kepala. Kami berdua sama-sama tidak mau mengalah dan akhirnya tidak saling bicara selama bertahun-tahun. Itu kesalahan besar yang Paman sesali sekarang. Aisyah menatapnya lama, seolah mencari kejujuran dalam kata-katanya. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Ayah juga keras kepala. Dia selalu marah-marah sebelum pergi. Suara lemah dari arah tempat tidur mengejutkan mereka. Anak-anak. Ibu, Aisyah dan Amira bergegas menghampiri ibunya yang baru saja terbangun. Siti Rahma memandang sekeliling dengan kebingungan, berusaha mencerna di mana ia berada. Matanya yang sayu akhirnya bertemu dengan mata Hendra. Kak Hendra, bisiknya. Lemah Hendra mendekat terkejut. Siti masih mengenalinya setelah sekian lama. Siti, bagaimana perasaanmu? Lebih baik, jawabnya terbata. Maaf, merepotkan. Tidak sama sekali, Hendra menggeleng tegas. Kamu keluargaku, Siti. Aku menyesal baru menemukanmu dan anak-anak dalam kondisi seperti ini. Air mata mengalir di pipi Siti.
Dimas selalu melarang kami menghubungimu. Dia bilang kamu sudah tidak menganggapnya keluarga lagi. Hendra menunduk, rasa bersalah menghantamnya. Itu tidak benar. Aku marah padanya ya, tapi dia tetap adikku. Kalau saja aku tahu kalian dalam kesulitan. Sekarang Paman akan tinggal bersama kita, Bu, sela Amira dengan gembira. Paman sudah janji. Siti memandang Hendra dengan tatapan, tidak percaya. Benarkah itu, Kak? Hendra mengangguk mantap. Ya, aku sudah bicara dengan Astuti, istriku. Dia setuju. Kami akan membantu kalian. Tapi, kami tidak ingin menjadi beban, bisik Siti. Kalian bukan beban, tegas Hendra. Kalian keluargaku yang berharga, dan sudah terlalu lama aku menelantarkan keluargaku sendiri. Siti terdiam, air matanya mengalir deras. Aisyah dan Amira naik ke tempat tidur, memeluk ibu mereka dengan lembut, berhati-hati, tidak menyentuh selang infus yang terpasang. Hendra mundur sedikit, memberi ruang bagi keluarga kecil itu untuk berbagi momen. Tekadnya semakin kuat, ia akan melakukan apapun untuk membantu mereka, untuk menebus tahun-tahun yang hilang. Keesokan harinya, Astuti tiba di rumah sakit. Wanita berusia 40 tahun itu masih terlihat anggun dalam balutan kebaya modern berwarna biru muda. Matanya yang ramah langsung mencari sosok anak-anak yang diceritakan suaminya. Astuti, ini Aisyah dan Amira, Hendra memperkenalkan. Anak-anak, ini Tante Astuti, istri Paman. Kedua gadis kecil itu memandang Astuti dengan malu-malu. Astuti berlutut, menyamakan tingginya dengan mereka dan tersenyum hangat. Halo Aisyah, Amira, senang sekali bertemu dengan kalian, ucapnya tulus. Amira, yang selalu lebih berani, tersenyum lebar. Tante cantik sekali. Astuti tertawa kecil. Terima kasih, sayang. Kalian berdua juga cantik dan sangat mirip. Paman sampai bingung membedakan kalian. Aku punya tahi lalat kecil di sini. Amira menunjuk sudut bibirnya. Aisyah tidak punya. Sekarang aku bisa membedakan kalian. Astuti mengangguk. Ia kemudian bangkit dan menghampiri tempat tidur di mana Siti sedang duduk bersandar pada bantal. Hai Siti, aku Astuti, istri Hendra. Siti tersenyum lemah. Maaf tidak bisa menyambut dengan lebih baik, Mbak Astuti. Panggil Astuti saja, ia menggenggam tangan Siti. Kita keluarga sekarang. Setelah berbincang sejenak, Hendra mengajak Astuti keluar untuk berbicara secara pribadi. Aku sudah memikirkan rencana selanjutnya, kata Hendra. Pertama, kita perlu mencari rumah sementara untuk mereka selama Siti dirawat. Aku tidak mungkin membiarkan anak-anak kembali ke gubuk itu. Astuti mengangguk setuju. Kita bisa menyewa rumah di dekat sini, atau mungkin apartemen. Dan setelah Siti pulih, kita bantu mereka mencari rumah permanen yang layak, lanjut Hendra. Anak-anak perlu sekolah yang baik. Mereka sangat cerdas, Astuti. Kamu harus lihat bagaimana mereka berbicara dan berpikir meski dalam kondisi seperti itu. Bagaimana dengan Dimas? Tanya Astuti hati-hati. Apa kamu akan mencarinya? Wajah Hendra mengeras. Entahlah, bagian dari diriku ingin menemukannya dan meminta pertanggungjawaban. Bagaimana bisa dia meninggalkan keluarganya seperti ini? Tapi saat ini prioritasku adalah Siti dan anak-anak. Astuti menggenggam tangan suaminya. Kamu melakukan hal yang benar, Hendra. Aku bangga padamu. Mereka kembali ke kamar rawat, di mana Aisyah dan Amira sedang asik menggambar dengan pensil warna yang dibawakan Astuti. Wajah mereka berseri-seri, seolah beban berat yang mereka pikul selama ini mulai terangkat sedikit demi sedikit. Hendra memandang pemandangan itu dengan hati yang penuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang sibuk mengejar kesuksesan, ia merasakan makna sesungguhnya dari keluarga. Dan ia bersumpah, apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah meninggalkan mereka lagi. 3 minggu berlalu dengan cepat. Kondisi Siti Rahma mulai membaik berkat perawatan intensif di rumah sakit. Sementara itu, Hendra telah menyewa sebuah apartemen nyaman di kawasan Citraland untuk tempat tinggal sementara Aisyah dan Amira. Astuti dengan penuh kasih sayang menemani kedua gadis kecil itu, mengajari mereka membaca dan menulis, serta mempersiapkan mereka untuk kembali bersekolah. Namun, di balik kemajuan ini, Hendra mulai menghadapi berbagai tantangan yang tidak terduga.
Maaf Pak Hendra, sekolah kami tidak bisa menerima pendaftaran di tengah semester seperti ini, kata Kepala Sekolah SD Cendekia, salah satu sekolah terbaik di Surabaya. Hendra mengernyitkan dahi. Tapi ini situasi khusus. Kedua anak ini sangat membutuhkan pendidikan yang layak secepatnya. Saya mengerti kepala sekolah itu tersenyum tipis, tapi kami punya aturan yang tidak bisa dilanggar. Mungkin Bapak bisa mencoba mendaftarkan mereka semester depan? Itu masih 4 bulan lagi. Hendra berusaha menahan kejengkelannya. Bisakah Anda membuat pengecualian? Saya bisa menyumbang untuk pembangunan laboratorium baru yang Anda rencanakan. Kepala sekolah itu terlihat tersinggung. Pak Hendra, kami lembaga pendidikan, bukan lembaga yang bisa dibeli. Maaf sekali, tapi aturan tetap aturan. Kekecewaan menyelimuti Hendra saat ia keluar dari ruangan kepala sekolah. Ini adalah sekolah ketiga yang ia kunjungi, dan semuanya memberikan jawaban serupa. Meski ia memiliki pengaruh dan kekayaan, ada sistem dan birokrasi yang bahkan tidak bisa ia tembus. Bagaimana? Tanya Astuti saat Hendra kembali ke mobil, di mana ia menunggu bersama. Aisyah dan Amira. Hendra menggeleng pelan, sama seperti yang lain. Astuti meremas tangan suaminya, memberikan dukungan tanpa kata-kata. Di kursi belakang, Aisyah dan Amira duduk dengan tenang, pura-pura tidak mendengar pembicaraan orang dewasa. Meski raut kecewa jelas terpancar di wajah mereka. Anak-anak Hendra berbalik menghadap keponakannya. Maafkan Paman, sepertinya kita harus mencari sekolah lain. Tidak apa-apa Paman, jawab Aisyah, selalu berusaha terlihat tegar. Kami bisa menunggu. Atau mungkin, Amira menatap tangannya yang mungil, kami bisa kembali ke sekolah lama kami saja. Hendra dan Astuti saling bertukar pandang. Sekolah lama mereka adalah SD negeri di dekat kampung Simokerto, dengan fasilitas minimal dan kualitas pendidikan yang jauh dari standar Hendra. Kita akan cari jalan keluarnya, kata Hendra akhirnya. Paman janji. Setibanya di apartemen, Hendra langsung menghubungi beberapa relasinya. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Setelah beberapa panggilan telepon, akhirnya ada secercah harapan. Aku punya teman di Dinas Pendidikan, kata Budi Santoso, rekan bisnisnya. Mungkin dia bisa membantu dengan surat rekomendasi khusus, tapi Hendra ini akan memakan waktu. Berapa lama? Tanya Hendra tidak sabar. 2 minggu minimal. Prosesnya tidak mudah, bahkan dengan koneksi sekalipun. Hendra menghela napas panjang. Baiklah, tolong usahakan yang terbaik, Budi. Anak-anak ini tidak boleh kehilangan waktu belajar lebih lama lagi. Sementara menunggu proses birokrasi berjalan, Hendra menghadapi tantangan lain. Berita tentang keputusannya membantu keluarga adiknya mulai menyebar di kalangan elit Surabaya. Sebagian memuji kebaikan hatinya, namun tidak sedikit yang mempertanyakan motif sebenarnya. Kudengar Hendra Wijaya tiba-tiba mengakui keponakan dari kampung kumuh, bisik seorang wanita di acara amal yang dihadiri Hendra dan Astuti. Pasti ada sesuatu di baliknya. Mungkin kampanye citra untuk perluasan bisnisnya. Atau mungkin anak-anak itu bukan keponakannya, timpal yang lain. Mungkin anak haramnya sendiri. Astuti, yang tidak sengaja mendengar percakapan itu, mengepalkan tangannya dengan geram. Ia hampir saja menghampiri para penggosip itu ketika Hendra menahannya. Biarkan saja, bisik Hendra, tidak ada gunanya meladeni mereka. Tapi mereka memfitnah kita, Hendra. Dan yang lebih parah, mereka memfitnah anak-anak yang tidak berdosa itu. Aku tahu, Hendra menjawab dengan tenang. Tapi kita punya prioritas yang lebih penting. Gosip akan mereda dengan sendirinya. Namun, gosip itu bukannya mereda, malah semakin menyebar. Beberapa kolega bisnis mulai menjaga jarak, khawatir terlibat dalam drama keluarga yang mungkin bisa memengaruhi reputasi mereka. Bahkan beberapa mengisyaratkan keraguan untuk melanjutkan kerjasama bisnis. Suatu pagi, Hendra mendapati artikel kecil di koran lokal dengan judul miring, "Konglomerat properti mendadak jadi pahlawan kemanusiaan. Motif sebenarnya di balik adopsi keponakan dari kampung kumuh." Artikel itu tidak secara langsung menuduh Hendra berbuat curang, tapi penuh insinuasi yang meragukan ketulusan niatnya. Ada kutipan dari sumber yang dekat dengan keluarga yang mengklaim bahwa Hendra melakukan ini
hanya untuk memperbaiki citranya setelah beberapa proyek propertinya mendapat protes dari warga. Astaga, gumam Astuti saat membaca artikel itu. Siapa yang tega melakukan ini? Hendra menggelengkan kepala berusaha menyembunyikan kemarahannya. Entahlah, tapi ini tidak akan mengubah keputusan kita. Tantangan lain datang dari tetangga di apartemen mewah tempat Aisyah dan Amira tinggal sementara. Beberapa penghuni mulai mengeluh tentang anak-anak kampung yang bermain di area kolam renang dan taman. Pak Hendra, kata ketua RT apartemen dengan nada diplomatis, beberapa penghuni merasa tidak nyaman dengan kehadiran keponakan Anda. Mereka mengatakan anak-anak itu terlalu berisik dan tidak tahu tata krama lingkungan elit. Hendra menatap pria itu dengan tajam. Aisyah dan Amira adalah anak-anak yang sangat sopan dan tertib. Mereka tidak pernah membuat masalah. Ya, tentu saja, pria itu tersenyum canggung. Tapi Anda tahu sendiri, perbedaan latar belakang kadang membuat penyesuaian menjadi sulit. Maksud Anda, mereka tidak cukup kaya untuk tinggal di sini? Tanya Hendra langsung. Pria itu tergagap. Bukan begitu, Pak. Saya hanya menyampaikan keluhan Sida. Sampaikan pada mereka yang mengeluh. Potong Hendra tegas bahwa anak-anak itu adalah keluarga saya dan mereka punya hak yang sama seperti penghuni lainnya. Jika ada yang keberatan, mereka bisa langsung bicara dengan saya. Tidak ada yang berani menghadapi Hendra secara langsung. Tapi perlakuan sinis terhadap Aisyah dan Amira terus berlanjut. Anak-anak lain dilarang bermain dengan mereka. Ibu-ibu mengajak anak-anak mereka menjauh ketika mereka mendekat, dan beberapa bahkan terang-terangan memandang rendah pakaian dan cara berbicara kedua gadis itu. Paman, tanya Amira suatu malam dengan mata berkaca-kaca, kenapa anak-anak di sini tidak mau bermain dengan kami? Hati Hendra serasa diremas. Mereka hanya belum mengenal kalian dengan baik, sayang. Tapi kami sudah mencoba menyapa mereka, timpal Aisyah. Mereka malah lari atau berbisik-bisik sambil tertawa. Astuti, yang mendengar percakapan itu, duduk di samping kedua gadis itu dan memeluk mereka. Kadang, orang-orang takut pada apa yang tidak mereka kenal. Kalian berbeda dari mereka, dan perbedaan kadang membuat orang tidak nyaman. Karena kami miskin, tanya Aisyah langsung. Matanya menatap tajam. Astuti terdiam sejenak, terkejut dengan ketajaman pemikiran gadis 8 tahun itu. Ya, sayang, kadang orang kaya tidak tahu bagaimana bersikap terhadap orang yang tidak seberuntung mereka. Tapi itu bukan kesalahan kalian. Itu kesalahan mereka yang tidak bisa melihat betapa berharganya kalian. Kapan ibu bisa pulang dari rumah sakit? Tanya Amira mengalihkan pembicaraan. Kami rindu ibu. Sebentar lagi, jawab Hendra. Dokter bilang minggu depan ibu kalian sudah boleh pulang jika kondisinya terus membaik. Wajah kedua gadis itu langsung berseri-seri. Benarkah? Ibu akan tinggal di sini bersama kami? Hendra dan Astuti saling bertukar pandang. Mereka belum membicarakan rencana jangka panjang dengan Siti. Kita akan bicarakan nanti dengan ibu kalian, jawab Astuti diplomatis. Yang penting sekarang, ibu kalian sembuh dulu. Keesokan harinya, Hendra mendapat telepon dari rumah sakit. Siti mengalami demam tinggi tiba-tiba dan kondisinya menurun drastis. Ia langsung bergegas ke rumah sakit, meninggalkan rapat penting dengan investor. Apa yang terjadi? Tanya Hendra panik pada Dr. Kartika. Infeksi sekunder, jawab dokter itu. Terkadang terjadi pada pasien dengan sistem imun yang lemah. Kami sudah memberikan antibiotik dosis tinggi dan antipiretik. Kita harus menunggu dan melihat perkembangannya. Hendra memasuki ruang rawat dengan hati berat. Siti terbaring lemah dengan wajah pucat dan tubuh yang berkeringat. Berbagai alat medis kembali terhubung ke tubuhnya, memantau setiap detak jantung dan tarikan napasnya. Siti, panggil Hendra pelan, duduk di samping tempat tidur. Siti membuka matanya perlahan. Kak Hendra, suaranya nyaris tak terdengar. Jangan banyak bicara dulu, kamu perlu istirahat. Anak-anak, bisik Siti. Mereka baik-baik saja. Astuti sedang menjaga mereka. Air mata mengalir di pipi Siti. Maaf, aku merepotkan kalian. Sst, Hendra menggenggam tangannya. Kamu tidak merepotkan siapa-siapa. Kamu keluargaku, Siti.
Tugasku adalah menjagamu dan anak-anak. Kalau aku tidak bisa pulih, Siti terbata. Jangan bicara seperti itu, potong Hendra tegas. Kamu akan pulih, kamu harus pulih untuk Aisyah dan Amira. Siti menatap Hendra dengan mata yang berkabut oleh air mata dan demam. Janji, jaga mereka. Aku janji. Hendra menggenggam tangan Siti lebih erat. Tapi kamu juga harus berjanji untuk berjuang. Anak-anak membutuhkanmu, Siti. Siti mengangguk. Lemah sebelum kembali terlelap karena efek obat. Hendra tetap di sisinya, tangannya tidak melepaskan genggaman. Pikirannya kembali pada semua tantangan yang ia hadapi dalam beberapa minggu terakhir. Birokrasi sekolah, gosip masyarakat, penolakan dari lingkungan elit, dan kini kondisi Siti yang memburuk. Sejenak, ia merasa ragu. Apakah keputusannya benar? Apakah ia mampu menghadapi semua ini? Apakah lebih mudah jika ia kembali ke kehidupannya yang nyaman, di mana ia tidak perlu menghadapi semua komplikasi ini? Namun, bayangan wajah Aisyah dan Amira kembali muncul di benaknya. Mata mereka yang polos, senyum mereka yang tulus, dan kepercayaan yang mereka berikan padanya. Tidak, ia tidak bisa mundur sekarang. Ia tidak akan menjadi seperti Dimas yang lari dari tanggung jawab. Tekadnya kembali menguat. Ia akan menghadapi apapun yang menghalangi untuk Aisyah dan Amira, untuk Siti, untuk keluarga yang hampir ia abaikan. Malam itu Hendra tidak pulang ke apartemen. Ia tetap di rumah sakit menjaga Siti yang terbaring lemah. Astuti datang sebentar untuk membawakan pakaian ganti dan makanan. "Bagaimana keadaan Siti?" tanya Astuti cemas. "Masih belum stabil," jawab Hendra lelah. "Dokter bilang 48 jam ke depan. Sangat krusial." Astuti meremas bau suaminya, memberikan dukungan tanpa kata-kata. Anak-anak terus bertanya tentang ibu mereka. Aku bilang ibu mereka perlu istirahat lebih lama di rumah sakit. Bagus, mereka tidak perlu tahu kondisi sebenarnya untuk saat ini. Hendra mengangguk. Bagaimana mereka? Mereka anak-anak yang kuat, Hendra. Astuti tersenyum kecil. Meski semua penolakan yang mereka hadapi, mereka tetap bersemangat dan optimis. Tadi kami membuat kue bersama dan mereka sangat bersemangat. Aisyah ternyata sangat teliti dalam mengukur bahan dan Amira punya bakat artistik dalam menghias kue. Hendra tersenyum mendengarnya. Mereka anak-anak yang istimewa. Ya, Astuti mengangguk. Dan mereka layak mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Mereka layak mendapatkan keluarga yang utuh. Tiba-tiba, ponsel Hendra berdering. Nomor tidak dikenal muncul di layar. "Halo?" jawabnya. "Hendra Wijaya?" Suara berat seorang pria terdengar. "Dari seberang." "Ya, dengan saya sendiri." "Ini Dimas, adikmu." Dunia Hendra seakan berhenti berputar. Dimas. Nama yang tidak pernah ia harapkan akan muncul kembali dalam hidupnya. Nama yang mengingatkannya pada luka lama, pertengkaran hebat, dan 2 dekade penuh kemarahan dan penyesalan. "Dimas," suara Hendra tercekat. "Bagaimana kau tahu nomor teleponmu?" potong Dimas dengan nada sinis. "Tidak sulit mencari nomor orang terkenal sepertimu, apalagi ketika foto-fotomu dengan anak dan istriku mulai beredar di media sosial." Hendra melirik Astuti yang menatapnya dengan cemas lalu berjalan keluar dari ruang rawat untuk berbicara lebih pribadi. "Dengar Dimas, Siti sakit parah, dia butuh perawatan. Dan kau, kakak yang baik hati, datang menyelamatkannya, begitu?" Sindir Dimas. "Setelah mengabaikan keberadaan kami selama bertahun-tahun, tiba-tiba engkau muncul dan berlagak seperti pahlawan?" Emosi Hendra mulai tersulut. "Aku tidak tahu kalian ada di Surabaya. Aku tidak tahu kau punya anak. Dan yang lebih penting, aku tidak tahu kau tega meninggalkan keluargamu dalam kemiskinan." Keheningan menggantung sejenak sebelum Dimas kembali bersuara. "Kau tidak tahu apa-apa tentang hidupku, Hendra. Tidak setelah kau mengusirku dari perusahaan keluarga. Aku tidak mengusirmu. Kau sendiri yang memilih pergi setelah menggelapkan dana perusahaan." "Itu hakku," teriak Dimas. "Bagian warisanku yang kau coba kurangi dengan berbagai alasan." Hendra menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. Tidak ada gunanya membangkitkan pertengkaran lama.
Dengar Dimas, ini bukan tentang kita. Ini tentang Aisyah dan Amira, tentang Siti yang sedang berjuang untuk hidupnya. Hening sejenak. Ketika Dimas berbicara lagi, suaranya terdengar lebih terkendali. Aku ingin bertemu anak-anakku. Mereka keponakanku, Dimas. Aku berhak. Mereka anakku, bentak Dimas. Dan aku akan mendapatkan mereka kembali. Lihat saja. Telepon diputus. Sepihak meninggalkan Hendra dengan segudang emosi yang berkecamuk. Ia bersandar pada dinding koridor rumah sakit, pikirannya berkecamuk. Hendra? Astuti muncul di sampingnya, wajahnya penuh kekhawatiran. Siapa yang menelepon? Dimas, jawab Hendra pendek. Dia tahu tentang Siti dan anak-anak. Wajah Astuti memucat. Apa yang dia inginkan? Anak-anak. Dia mengklaim akan mengambil mereka kembali. Tapi dia meninggalkan mereka selama 3 tahun. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba muncul dan menuntut hak asuh? Hendra menggeleng pelan. Secara hukum, dia tetap ayah kandung mereka. Jika dia mengajukan gugatan, kita tidak punya dasar kuat untuk menolak. Kecuali jika Siti memilih untuk tidak kembali padanya, kata Astuti. Tapi untuk itu Siti harus pulih dulu. Hendra mengangguk. Tatapannya kembali ke ruang rawat, di mana Siti terbaring lemah. Kita harus waspada, Astuti. Aku tidak tahu apa yang direncanakan Dimas, tapi aku tidak akan membiarkan anak-anak kembali ke kehidupan yang sulit. Malam itu, Hendra nyaris tidak bisa tidur. Pikirannya terus tertuju pada ancaman Dimas. Ia tahu adiknya bukan orang yang mudah menyerah jika menginginkan sesuatu. Dan jika benar Dimas ingin mengambil Aisyah dan Amira kembali, perang keluarga yang lebih besar mungkin akan pecah. Esok paginya, Hendra langsung menghubungi pengacaranya, Pratama Wijaksana, untuk berkonsultasi tentang situasi yang dihadapinya. Secara hukum posisimu lemah, Hendra, kata Pratama setelah mendengarkan cerita lengkapnya. Dimas adalah ayah kandung mereka. Jika dia mengajukan gugatan hak asuh, pengadilan cenderung berpihak padanya, kecuali kau bisa membuktikan bahwa dia tidak layak menjadi orang tua. Dia meninggalkan mereka selama 3 tahun, protes Hendra. Bukankah itu cukup? Itu memang poin kuat untuk kita, Pratama mengangguk. Tapi Dimas bisa beralasan bahwa dia pergi untuk mencari nafkah atau menghadapi kesulitan yang memaksanya. Pergi sementara. Kita butuh bukti konkret tentang kelalaiannya sebagai orang tua. Bagaimana dengan kondisi hidup mereka? Rumah mereka nyaris roboh, Siti sakit parah tanpa akses ke perawatan kesehatan, anak-anak tidak sekolah dengan baik. Itu bisa jadi argumen kondisi ekonomi, bukan kelalaian. Pengadilan akan melihat bahwa kini Dimas kembali dan siap bertanggung jawab. Hendra mengerang frustasi. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita perlu dukungan Siti, jawab Pratama. Jika dia bersedia bersaksi tentang kelalaian Dimas, itu akan sangat membantu kasus kita. Dan kita juga perlu bukti bahwa Dimas tidak stabil atau tidak mampu memberikan lingkungan yang baik untuk anak-anak. Sementara Hendra berjuang dengan masalah hukum, Astuti menghadapi tantangan lain di apartemen. Aisyah dan Amira mulai bertanya-tanya mengapa mereka tidak boleh kembali ke rumah lama mereka untuk mengambil barang-barang pribadi. Tante, bolehkah kami pergi ke rumah sebentar? Tanya Aisyah. Aku ingin mengambil foto keluarga kami dan boneka pemberian nenek sebelum beliau pergi. Astuti tersenyum lembut tapi hatinya berat. Sayang, rumah kalian sedang diperbaiki. Paman Hendra mengirim orang untuk memperbaiki atap dan dinding yang rusak. Begitu selesai, kita bisa ke sana ya. Ini tidak sepenuhnya bohong. Hendra memang telah mengirim tim untuk merenovasi rumah lama mereka, meski tujuan utamanya adalah untuk mengamankan tempat itu dari kemungkinan Dimas muncul dan mengklaim kepemilikan. Tapi foto itu sangat penting, Tante, desak Amira. Itu satu-satunya foto kami berlima. Berlima? Tanya Astuti bingung. Iya, ibu ayah aku, Aisyah, dan adik kami yang tidak jadi lahir, jawab Amira polos. Astuti terdiam, terkejut dengan informasi baru ini. Adik yang tidak jadi lahir? Aisyah mengangguk sedih. Ibu pernah hamil lagi setelah kami. Tapi kata ibu, adik bayi terlalu lelah untuk tetap di perut ibu, jadi dia pergi ke tempat yang lebih tenang. Astuti merasakan matanya mulai basah.
Siti mengalami keguguran sendirian tanpa dukungan suami atau keluarga. Betapa beratnya hidup wanita itu. Tante janji akan mengambilkan foto itu untuk kalian, kata Astuti akhirnya. Tante akan minta seseorang untuk mencarinya di rumah kalian. Hari-hari berikutnya kondisi Siti mulai membaik, demamnya turun dan dokter optimis bahwa krisis sudah terlewati. Hendra terus bolak-balik antara rumah sakit, kantor, dan apartemen, berusaha membagi waktu antara tanggung jawab bisnis dan keluarga barunya. Suatu siang, saat Hendra sedang menemani Siti di rumah sakit, seorang perawat masuk dengan wajah cemas. "Pak Hendra, ada seseorang yang memaksa ingin bertemu Ibu Siti. Dia mengaku sebagai suaminya." Jantung Hendra seakan berhenti berdetak. Di mana dia sekarang? Sedang berdebat dengan keamanan di lobi. "Kami sudah bilang bahwa hanya keluarga yang diizinkan dengan persetujuan Anda, sesuai instruksi dokter." Hendra bergegas ke lobi rumah sakit. Di sana ia melihat sosok yang sudah lama tidak ia temui. Dimas Wijaya, adik laki-lakinya, terlihat sangat berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya keras dengan garis-garis kelelahan yang dalam, dan pakaiannya, meski bersih, jelas bukan pakaian mahal. "Dimas," panggil Hendra. Suaranya tenang meski jantungnya berdegup kencang. Dimas berbalik, tatapannya langsung menajam. Akhirnya sang kakak yang mulia muncul juga. "Ini rumah sakit, Dimas. Aku harap kita bisa bicara baik-baik tanpa membuat keributan." Dimas mendengus. "Bicara baik-baik? Seperti saat kau bicara baik-baik untuk mengusirku dari perusahaan 20 tahun lalu. Itu masa lalu." Hendra berusaha tetap tenang. "Saat ini yang penting adalah kondisi Siti dan kesejahteraan anak-anak." "Oh, sekarang kau peduli dengan kesejahteraan keluargaku?" sindir Dimas. "Di mana kepedulian itu ketika aku membutuhkan bantuanmu dulu? Kau tidak pernah meminta bantuan, Dimas. Kau pergi begitu saja setelah mengambil bagianmu. Karena aku tahu kau tidak akan membantuku." Dimas mulai meninggikan suaranya, menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. "Kau selalu merasa lebih baik, lebih pantas, lebih berhak atas segalanya." Hendra menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. "Mari kita bicara di tempat lain, kafe di seberang jalan mungkin?" Dimas terlihat ragu, namun akhirnya mengangguk. Mereka berjalan dalam diam menuju kafe kecil di seberang rumah sakit. Setelah memesan kopi, keduanya duduk berhadapan dengan ketegangan yang nyaris terasa fisik di antara mereka. "Bagaimana keadaan Siti?" tanya Dimas akhirnya. Suaranya lebih lunak. "Dia nyaris tidak selamat," jawab Hendra jujur. "Pneumonia berat disertai malnutrisi. Dokter bilang jika terlambat sedikit saja mungkin dia tidak tertolong." Dimas menatap kopinya, ekspresinya sulit dibaca. "Dan anak-anak? Mereka luar biasa." Hendra tidak bisa menahan nada kagum dalam suaranya. Begitu kuat, begitu cerdas meski dalam kondisi sulit. Aisyah sangat teliti dan analitis, sementara Amira lebih kreatif dan ekspresif. Untuk sesaat, Hendra melihat kilatan kerinduan di mata Dimas. Namun kilatan itu cepat berganti dengan kekerasan yang familiar. "Aku ingin mereka kembali," kata Dimas tegas. "Mereka anakku." "Anak yang kau tinggalkan selama 3 tahun, Dimas." Hendra tak bisa menahan diri. Tanpa kabar, tanpa uang, tanpa kepastian. Apa kau tahu betapa menderitanya mereka? Betapa kerasnya Siti berjuang untuk memberi mereka makan? Kau tidak tahu apa-apa tentang hidupku, Hendra. Dimas menggebrak meja, membuat beberapa pengunjung menoleh. "Aku pergi karena terpaksa. Aku punya hutang besar pada orang-orang berbahaya. Jika aku tetap tinggal, mereka akan menyakiti keluargaku." "Dan tidak sekalipun kau berpikir untuk menghubungiku?" tanya Hendra tidak percaya. "Kau tahu aku punya uang untuk membantumu." "Harga diriku tidak mengizinkanku meminta bantuan dari orang yang telah merebut hakku." Hendra menggelengkan kepala, lelah dengan lingkaran argumen yang sama. "Sekarang apa, Dimas? Kau tiba-tiba muncul dan ingin mengambil anak-anak begitu saja setelah semua yang telah mereka lalui." "Mereka anakku," ulang Dimas keras kepala. "Mereka juga keponakanku. Dan lebih penting lagi, mereka adalah individu dengan perasaan dan kebutuhan mereka sendiri, bukan properti yang bisa diperebutkan." Dimas terdiam, matanya menyipit. "Kau selalu pandai bersilat lidah, Hendra.
Tapi ini bukan tentang siapa yang lebih berhak. Ini tentang keluargaku yang kau coba rebut. Aku tidak mencoba merebut siapapun. Hendra mulai frustasi. Aku hanya mencoba membantu keluarga yang membutuhkan. Keluarga yang kebetulan juga keluargaku. Dan aku yakin media sangat menyukai kisah konglomerat baik hati menyelamatkan keponakan miskin, bukan? Sindir Dimas. Bagus untuk citra bisnismu, pasti. Kesabaran Hendra mulai habis. Cukup, Dimas. Jika kau benar-benar peduli pada Aisyah dan Amira, kau akan memikirkan apa yang terbaik untuk mereka. Bukan egomu, bukan dendammu padaku, tapi kebahagiaan dan kesejahteraan mereka. Jangan berani-berani mengatakan, aku tidak peduli. Pada anak-anakku, Dimas berdiri, wajahnya merah oleh amarah. Aku akan mendapatkan mereka kembali, Hendra, dengan cara apapun. Kau lihat saja. Dengan itu Dimas berbalik dan pergi, meninggalkan kopinya yang masih mengepul dan Hendra yang terduduk dengan perasaan campur aduk. Pertemuan yang ia harapkan bisa menjadi awal rekonsiliasi, malah berakhir dengan ancaman perang. Kembali ke rumah sakit, Hendra mendapati Siti sudah terjaga. Wajahnya masih pucat, tapi matanya lebih hidup dari hari-hari sebelumnya. Bagaimana perasaanmu hari ini? Tanya Hendra, berusaha menyembunyikan kecemasannya. Lebih baik, jawab Siti lemah. Dokter bilang aku bisa pulang minggu depan jika kondisiku terus membaik. Hendra mengangguk, tersenyum tipis. Ia ragu apakah harus memberitahu Siti tentang kemunculan Dimas. Di satu sisi Siti berhak tahu, di sisi lain berita itu mungkin akan mengganggu proses pemulihannya. Kak Hendra, panggil Siti, seolah membaca pikirannya. Ada sesuatu yang mengganggumu. Hendra menatap Siti, terkejut dengan ketajamannya. Tidak apa-apa, Siti, hanya masalah bisnis. Siti menggeleng lemah. Aku mungkin sedang sakit, tapi aku tidak bodoh. Ini tentang Dimas, bukan? Hendra terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Dia tahu tentang kalian. Dia datang ke rumah sakit tadi, tapi aku mengajaknya bicara di luar. Wajah Siti berubah cemas. Apa yang dia inginkan? Anak-anak, jawab Hendra jujur. Dia ingin Aisyah dan Amira kembali padanya. Air mata mulai menggenang di mata Siti. Tidak, aku tidak akan membiarkannya membawa anak-anak. Tidak setelah apa yang dia lakukan pada kami. Siti, ada sesuatu yang perlu kau ceritakan padaku tentang Dimas. Tanya Hendra hati-hati. Tentang alasan sebenarnya dia pergi. Siti menatap Hendra dengan pandangan sedih. Dimas berubah, Kak. Setelah usahanya bangkrut, dia mulai berjudi dan minum. Dia sering pulang dalam keadaan mabuk, marah-marah, kadang kasar. Jantung Hendra mencelos. Dia menyakitimu. Siti mengangguk pelan, air matanya jatuh. Tidak sering, hanya ketika dia sangat marah atau mabuk berat. Tapi yang paling menyakitkan adalah melihat anak-anak ketakutan setiap kali ayah mereka pulang. Kenapa kau tidak mencari bantuan, melaporkannya? Pada siapa, Kak? Kami tidak punya siapa-siapa. Aku bahkan tidak tahu bagaimana menghubungimu. Hendra menggenggam tangan Siti erat. Aku berjanji, Siti. Aku tidak akan membiarkan Dimas menyakiti kalian lagi. Tidak selama aku masih hidup. Minggu berikutnya, Siti akhirnya diizinkan pulang dari rumah sakit. Kondisinya sudah jauh lebih baik meski masih perlu istirahat total dan pengobatan lanjutan. Hendra telah mempersiapkan kamar khusus untuknya di apartemen lengkap dengan peralatan medis yang diperlukan dan seorang perawat yang akan membantu pemulihannya. Aisyah dan Amira sangat gembira menyambut kepulangan ibu mereka. Mereka menghias apartemen dengan gambar-gambar buatan sendiri dan balon warna-warni yang dibeli Astuti. Wajah kedua gadis kecil itu berseri-seri, seolah matahari telah kembali bersinar dalam hidup mereka. Ibu, kami sangat rindu. Amira memeluk Siti dengan lembut begitu ia masuk ke apartemen, didorong dengan kursi roda oleh Hendra. Ibu juga rindu kalian, sayang. Siti tersenyum lemah, tapi matanya berbinar bahagia. Wah, kalian membuat semua gambar ini untuk ibu? Iya, Bu. Aisyah mengangguk bersemangat. Dan Tante Astuti mengajari kami membuat kue. Kami sudah menyiapkan kue coklat kesukaan ibu. Siti menatap Astuti dengan penuh terima kasih,
Terima kasih sudah menjaga mereka, Mbak Astuti. Mereka anak-anak yang luar biasa, Siti, jawab Astuti tulus. Aku sangat menikmati waktu bersama mereka. Setelah merayakan kepulangan Siti dengan makan siang sederhana, Hendra, Astuti, dan Siti duduk di ruang keluarga untuk membicarakan situasi yang mereka hadapi. Aisyah dan Amira diberi tugas untuk menggambar di kamar mereka, memberi orang dewasa privasi untuk berbicara. Siti, aku sudah berkonsultasi dengan pengacaraku, Hendra memulai. Jika Dimas benar-benar mengajukan gugatan hak asuh, kita perlu strategi yang kuat. Siti mengangguk lemah. Aku akan melakukan apapun untuk melindungi anak-anakku, Kak. Pengacara menyarankan agar kau mengajukan laporan resmi tentang kekerasan yang kau alami. Hendra melanjutkan dengan hati-hati. Ini akan menjadi bukti kuat bahwa Dimas tidak layak mendapatkan hak asuh. Wajah Siti memucat. Tapi itu sudah lama berlalu. Aku tidak punya bukti fisik. Kesaksianmu tetap penting, kata Astuti lembut. Dan mungkin ada tetangga atau teman yang bisa menjadi saksi. Siti terdiam sejenak, tampak berpikir. Ibu Mariani, tetangga kami, pernah melihat Dimas mendorongku hingga jatuh. Dia juga sering mendengar pertengkaran kami. Dan Pak Rudi, pemilik warung di ujung gang, pernah mengusir Dimas yang mabuk dan mengamuk di warungnya. Hendra mengangguk mencatat nama-nama itu. Ini awal yang baik. Kita akan menghubungi mereka. Tapi Kak, Siti terlihat ragu. Bagaimana dengan Aisyah dan Amira? Aku tidak ingin mereka tahu tentang proses hukum ini. Lisa, mereka masih terlalu kecil untuk memahami betapa rumitnya hubungan orang dewasa. Tentu, Astuti menyetujui. Kita akan melindungi mereka sebisa mungkin. Mereka tidak perlu tahu detail-detailnya. Sayangnya, rencana mereka untuk melindungi anak-anak dari drama keluarga tidak berjalan mulus. Keesokan harinya ketika Hendra sedang di kantor dan Astuti pergi berbelanja, bel apartemen berbunyi. Perawat yang menjaga Siti membuka pintu, mengira itu Astuti yang lupa membawa kunci. Namun yang berdiri di sana adalah Dimas. Permisi, saya suami Siti, katanya dengan nada sopan yang dibuat-buat. Saya ingin menjenguk istri dan anak-anak saya. Perawat yang tidak tahu situasi sebenarnya mempersilakan Dimas masuk. Ketika Siti melihat sosok mantan suaminya di ruang tamu, wajahnya pucat pasi. Dimas, suaranya bergetar. Apa yang kau lakukan di sini? Mengunjungi istriku, tentu saja. Dimas tersenyum. Tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Di mana anak-anak? Sebelum Siti bisa menjawab, suara gembira terdengar dari arah kamar. Ayah! Amira berlari dan memeluk kaki Dimas, sementara Aisyah berdiri ragu di ambang pintu. Dimas berlutut dan memeluk Amira erat. Putri kecilku, ayah sangat merindukanmu. Ayah kemana saja? Tanya Amira polos. Kami mencari ayah kemana-mana. Ayah harus pergi jauh untuk bekerja. Dimas berbohong dengan lancar. Tapi sekarang ayah sudah kembali, dan ayah tidak akan pergi lagi. Siti berusaha bangun dari kursi rodanya. Anak-anak, bisa kalian kembali ke kamar sebentar? Ibu perlu bicara dengan ayah. Tidak perlu, Siti. Dimas tersenyum dingin. Aku datang untuk membawa anak-anak jalan-jalan. Mereka pasti bosan terkurung di apartemen mewah ini sepanjang hari. Benarkah? Ayah, mata Amira berbinar. Kita akan pergi kemana? Dimas, jangan, bisik Siti panik. Mereka tidak boleh pergi tanpa izin Hendra. Hendra? Dimas mendengus. Sejak kapan kakakku berhak mengatur kemana anak-anakku boleh pergi? Dimas, kumohon, Siti mulai menangis. Jangan libatkan anak-anak dalam masalah kita. Aisyah yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Aku tidak mau pergi dengan ayah. Semua orang di ruangan itu menoleh padanya, terkejut. Gadis kecil itu berdiri dengan tegap, matanya menatap Dimas tanpa takut. Apa maksudmu, Aisyah? Tanya Dimas, suaranya mendadak dingin. Kau tidak rindu pada ayah? Kenapa ayah pergi? Tanya Aisyah langsung. Kenapa ayah meninggalkan kami? Ibu sakit, kami kelaparan, rumah kami bocor ketika hujan. Di mana ayah saat kami membutuhkan ayah? Dimas terdiam, tidak menyangka akan mendapat konfrontasi dari anak berusia 8 tahun. Aisyah, Siti berusaha menenangkan putrinya.
Ayah punya alasan. Tidak, Bu, potong Aisyah tegas. Aku tidak mau pergi dengan ayah. Ayah selalu berjanji tapi tidak pernah menepati. Aku lebih suka tinggal dengan Paman Hendra dan Tante Astuti. Mereka tidak pernah meninggalkan kami. Wajah Dimas memerah oleh amarah. Kau sudah menghasut anak-anakku, Siti, mengajarkan mereka untuk membenci ayah mereka sendiri. Tidak, Dimas, aku tidak pernah. Pembohong, teriak Dimas, membuat Amira terlonjak ketakutan dan berlari ke sisi ibunya. Kau dan kakakku berkomplot untuk merebut anak-anakku. Perawat yang sejak tadi menyaksikan pertengkaran itu akhirnya bertindak. Tuan, saya harus meminta Anda pergi. Pasien saya perlu istirahat. Diam kau, bentak Dimas pada perawat itu. Ini urusan keluargaku. Kalau begitu aku akan memanggil keamanan, kata perawat itu tegas, mengambil teleponnya. Dimas menatap tajam pada Siti, lalu pada Aisyah dan Amira yang kini bersembunyi di belakang kursi roda ibu mereka. Ini belum selesai, Siti. Aku akan kembali dengan pengacara, lihat saja. Dengan itu Dimas berbalik dan pergi membanting pintu di belakangnya. Siti langsung memeluk kedua putrinya yang ketakutan, berusaha menenangkan mereka meski tubuhnya sendiri gemetar hebat. Maafkan ibu, sayang, bisiknya di antara isakan. Maafkan ibu. Ketika Hendra kembali dari kantor dan mendengar apa yang terjadi, amarahnya memuncak. Ia langsung menelepon pengacaranya dan meminta perlindungan hukum darurat. Dalam hitungan jam, surat penetapan sementara telah dikeluarkan, melarang Dimas mendekati Siti dan anak-anak tanpa pengawasan resmi. Ini hanya langkah awal, jelas Pratama, pengacara Hendra. Kita perlu mengajukan gugatan hak asuh permanen secepatnya. Lakukan apapun yang diperlukan, kata Hendra tegas. Berapapun biayanya. Malam itu ketika anak-anak sudah tertidur, Hendra, Astuti, dan Siti kembali berkumpul di ruang keluarga. Wajah Siti masih pucat dan tegang setelah kejadian siang tadi. Siti, aku ingin kau mempertimbangkan sesuatu, kata Hendra hati-hati. Bagaimana jika kalian pindah ke Jakarta? Aku punya rumah di kawasan elit dengan keamanan ketat. Dimas akan kesulitan menemukan kalian di sana. Siti terlihat ragu. Tapi bagaimana dengan kehidupan anak-anak di sini? Mereka baru saja mulai beradaptasi. Justru itu yang kukhawatirkan, kata Astuti. Jika mereka tetap di Surabaya, Dimas bisa muncul kapan saja, di mana saja. Sekolah, taman bermain, bahkan di jalan. Itu akan membuat mereka terus hidup dalam ketakutan. Siti mengangguk pelan, menyadari kebenaran kata-kata Astuti. Tapi bagaimana dengan pekerjaanmu di sini, Kak? Aku tidak ingin memisahkanmu dari Mbak Astuti. Aku bisa bekerja dari mana saja, jawab Hendra. Dan Astuti setuju untuk pindah sementara ke Jakarta juga. Kita akan tetap bersama sebagai keluarga. Air mata Siti mengalir. Kalian sudah melakukan terlalu banyak untukku dan anak-anak. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya. Tidak perlu dibalas, Siti. Astuti menggenggam tangannya. Itulah arti keluarga. Kita saling menjaga. 2 hari kemudian, rencana kepindahan mereka ke Jakarta mulai disusun. Hendra menyewa jet pribadi untuk menghindari kemungkinan Dimas menghadang mereka di bandara umum. Semua dokumen penting, termasuk surat-surat medis Siti dan data sekolah anak-anak, telah dikumpulkan dan diamankan. Namun, ketika hari keberangkatan tiba, masalah baru muncul. Media lokal Surabaya tiba-tiba dipenuhi artikel tentang konglomerat yang menculik keponakan miskin dari ayah kandungnya. Artikel-artikel itu, meski tidak menyebut nama langsung, jelas merujuk pada Hendra dan situasi keluarganya. Dimas pasti berada di balik semua ini. Geram Hendra membaca artikel-artikel tersebut di tabletnya. Dia mencoba mempengaruhi opini publik. Tapi bagaimana dia bisa membuat media menulis cerita seperti ini? Tanya Astuti heran. Mungkin dia punya kenalan atau membayar wartawan. Hendra menggeleng frustasi. Yang jelas ini akan mempersulit proses hukum kita. Benar saja, tak lama kemudian Pratama menelepon dengan kabar buruk. Hendra, kita punya masalah. Dimas telah mengajukan gugatan hak asuh dengan tuduhan bahwa kau menculik anak-anaknya secara ilegal. Dia juga mengklaim bahwa kau mencegahnya bertemu dengan istri dan anak-anaknya yang sedang sakit. Itu omong kosong, protes Hendra.
Dia sendiri yang meninggalkan mereka selama 3 tahun. Aku tahu, tapi pengadilan telah mengeluarkan perintah untuk menunda kepindahan kalian ke Jakarta hingga sidang pertama selesai. Jika kalian tetap pergi, itu bisa dianggap sebagai penghinaan terhadap pengadilan. Hendra mengusap wajahnya, frustasi. Kapan sidang pertama? Minggu depan, kita harus mempersiapkan semua bukti dan saksi secepatnya. Setelah menutup telepon, Hendra menyampaikan berita buruk itu kepada Astuti dan Siti. Wajah Siti langsung pucat pasi. Berarti kita terjebak di sini? Tanyanya cemas. Bagaimana jika Dimas mencoba menemui anak-anak lagi? Kita masih punya surat perlindungan sementara. Hendra berusaha menenangkannya. Dan aku akan menambah keamanan di apartemen ini. Tidak ada yang bisa masuk tanpa izin kita. Namun, kekhawatiran Siti terbukti beralasan. Keesokan harinya, ketika Aisyah dan Amira baru pulang dari les privat yang diatur Hendra, sebuah mobil berhenti di depan lobi apartemen. Dimas keluar dari mobil itu bersama seorang pria berjas yang terlihat seperti pengacara. "Itu ayah," bisik Amira bersembunyi di belakang Astuti yang menjemput mereka. Astuti langsung waspada. "Ayo anak-anak, kita masuk lewat pintu samping." Tapi terlambat. Dimas telah melihat mereka dan bergegas mendekat. "Aisyah, Amira," panggil Dimas. "Ayah ingin bicara dengan kalian." Astuti mendorong kedua gadis itu ke belakang tubuhnya, melindungi mereka. "Dimas, ada surat perlindungan yang melarangmu mendekati mereka." "Aku tidak bicara padamu," kata Dimas dingin. "Minggir, aku ingin bicara dengan anak-anakku." "Tidak." "Mau," teriak Aisyah tiba-tiba. "Pergi, kami tidak mau bicara dengan ayah." Dimas terlihat terkejut dengan penolakan tegas putrinya. Wajahnya memerah oleh amarah dan malu, terutama ketika beberapa penghuni apartemen lain mulai memperhatikan keributan. "Itu, kalian sudah dihasut," geram Dimas. "Anak-anakku yang dulu tidak akan seperti ini. Anak-anakmu yang dulu kelaparan dan ketakutan setiap malam." Teriak Aisyah lagi, air mata mulai mengalir di pipinya. "Anak-anakmu yang dulu harus melihat ibu mereka menangis setiap kali kau pulang mabuk dan marah-marah." Pengacara Dimas menarik lengan kliennya. "Dimas, sebaiknya kita pergi. Ini tidak akan membantu kasus kita." Dengan tatapan penuh kebencian pada Astuti, Dimas akhirnya mundur. "Ini belum selesai," ancamnya sebelum pergi. Begitu Dimas menghilang, Astuti langsung membawa Aisyah dan Amira ke apartemen. Aisyah menangis terisak-isak, sementara Amira terlihat syok dan ketakutan. "Tante, aku benci ayah," bisik Aisyah di antara isakan. "Aku tidak mau tinggal dengannya lagi." Astuti memeluk kedua gadis itu erat. Hatinya remuk melihat trauma yang mereka alami. "Tante janji, kalian tidak akan kembali padanya. Tante, Paman Hendra, dan ibu kalian akan melakukan apapun untuk melindungi kalian." Malam itu Hendra mengumpulkan seluruh keluarga untuk rapat darurat. Setelah insiden di lobi, ia tidak bisa lagi mengambil risiko. "Kita tidak bisa menunggu sidang," katanya tegas. "Kita harus pergi malam ini juga." "Tapi pengadilan," Siti terlihat cemas. "Persetan dengan pengadilan," Hendra menggeleng. "Keselamatan kalian lebih penting. Aku akan menanggung konsekuensi hukumnya nanti." Hendra benar, Astuti mendukung. "Kita tidak bisa membiarkan Dimas terus mengganggu anak-anak seperti ini. Mereka trauma, Siti." Siti menatap kedua putrinya yang masih terguncang, lalu mengangguk pelan. "Baiklah, kita pergi malam ini." Dalam hitungan jam barang-barang penting telah dikemas. Hendra mengatur transportasi rahasia. Bukan jet seperti rencana awal, melainkan mobil pribadi yang akan membawa mereka ke pelabuhan Surabaya. Dari sana, kapal pribadi milik rekan, bisnisnya akan menunggu untuk membawa mereka ke Jakarta melalui jalur laut. "Ini mungkin tidak senyaman pesawat," kata Hendra, "tapi lebih aman. Dimas pasti akan mengawasi bandara." Ketika tengah malam tiba, mereka bersiap berangkat. Aisyah dan Amira, meski masih ketakutan, merasa sedikit lebih tenang mengetahui mereka akan segera pergi jauh dari ayah mereka. Namun, ketika lift turun ke basement tempat mobil menunggu, pintu terbuka dan mereka menemukan Dimas berdiri di sana, dengan beberapa pria berseragam polisi di belakangnya. "Mencoba kabur, Kak?" Dimas tersenyum dingin.
Sayang sekali, pengadilan sudah mengeluarkan surat perintah untuk menghentikan kalian. Suasana tegang menyelimuti basement apartemen mewah itu. Hendra berdiri tegap di depan keluarganya, melindungi mereka dari tatapan penuh kemenangan Dimas dan para petugas polisi yang mengawalnya. Surat perintah pengadilan, Dimas mengulurkan selembar dokumen dengan angkuh. Melarang kalian membawa anak-anakku keluar dari Surabaya sampai proses sidang selesai. Hendra menerima dokumen itu dengan tenang, membacanya sejenak sebelum menyerahkannya kepada Astuti. Wajahnya tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun, meskipun jantungnya berdegup kencang. Baiklah, kata Hendra akhirnya, kami tidak akan meninggalkan Surabaya. Dimas terlihat sedikit kecewa dengan reaksi tenang kakaknya. Ia jelas mengharapkan konfrontasi yang lebih dramatis. Pak Polisi, Hendra berbalik menghadap petugas yang berdiri di belakang Dimas. Saya menghormati surat perintah pengadilan ini, tapi saya ingin mengingatkan bahwa ada juga surat perlindungan yang melarang Tuan Dimas Wijaya mendekati keluarga ini tanpa pengawasan. Petugas polisi tertua di antara mereka mengangguk. Benar, Pak. Kami di sini juga untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap surat perlindungan tersebut. Dimas mendengus. Aku tidak bermaksud mendekati mereka. Aku hanya ingin memastikan anak-anakku tidak dibawa kabur. Kalau begitu urusan kita sudah selesai malam ini, kata Hendra tenang. Kami akan kembali ke apartemen dan Dimas bisa pulang dengan tenang karena kami tidak akan kemana-mana. Astuti mengumpulkan keberanian dan melangkah maju. Sebelum kita bubar, saya ingin bertanya pada petugas polisi. Apakah surat perintah ini juga melarang kami pindah ke apartemen atau rumah lain di dalam kota Surabaya? Petugas polisi membaca kembali dokumen tersebut. Tidak ada larangan spesifik tentang itu, Bu. Selama masih dalam wilayah Surabaya dan anak-anak bisa dihadirkan saat dibutuhkan untuk sidang, tidak ada masalah. Senyum kecil tersungging di bibir Astuti. Terima kasih atas klarifikasinya, Pak. Dimas menatap curiga pada Hendra dan Astuti. Apa yang kalian rencanakan? Aku akan terus mengawasi kalian. Silakan, jawab Hendra dingin, tapi dari jarak yang ditetapkan oleh surat perlindungan tentu saja. Dengan itu, Hendra memimpin keluarganya kembali masuk ke lift, meninggalkan Dimas yang masih menatap penuh kebencian. Di dalam lift, Siti memeluk kedua putrinya yang gemetar ketakutan. Maafkan Paman, bisik Hendra pada Aisyah dan Amira. Paman berjanji akan menemukan jalan keluar dari situasi ini. Kembali di apartemen, Hendra langsung menelepon Pratama untuk berdiskusi tentang strategi baru. Setelah pembicaraan panjang, ia mengumpulkan keluarganya di ruang tamu. Kita tidak bisa meninggalkan Surabaya untuk saat ini, kata Hendra. Tapi itu tidak berarti kita harus tetap di apartemen ini, di mana Dimas bisa dengan mudah mengakses kita. Apa rencanamu, Hendra? Tanya Astuti. Aku punya villa di kawasan pegunungan. Bromo masih dalam wilayah Jawa Timur. Kita bisa pindah ke sana besok. Lokasinya terpencil dengan keamanan ketat. Dimas akan kesulitan menemukan kita di sana dan kita masih bisa kembali ke Surabaya saat diperlukan untuk sidang. Apa tidak akan dianggap melanggar perintah pengadilan? Tanya Siti cemas. Tidak selama kita masih dalam wilayah hukum yang sama dan siap menghadiri sidang, jawab Hendra. Pratama sudah mengonfirmasi hal ini. Keesokan paginya, mereka berangkat menuju villa. Berbeda dengan rencana kepindahan ke Jakarta yang membutuhkan banyak persiapan, kali ini mereka hanya membawa barang-barang penting. Villa tersebut sudah lengkap dengan semua kebutuhan, dan Hendra telah mengatur agar guru privat datang untuk melanjutkan pendidikan Aisyah dan Amira. Villa bergaya modern itu terletak di lereng gunung dengan pemandangan spektakuler ke lembah di bawahnya. Dikelilingi hutan pinus dan dilengkapi taman luas, tempat itu bagaikan surga tersembunyi. Sistem keamanan canggih dipasang di seluruh properti, memastikan tidak ada yang bisa masuk tanpa izin. Ini rumah Paman? Tanya Amira takjub saat mobil mereka memasuki halaman villa. Hendra tersenyum. Ya, tapi jarang kami gunakan. Biasanya hanya untuk liburan sesekali. Ini seperti istana, seru Aisyah, matanya melebar melihat kolam renang yang berkilau.
di bawah sinar matahari. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, Siti terlihat lebih tenang. Udara pegunungan yang segar dan pemandangan hijau sejauh mata memandang memberikan ketenangan yang sangat dibutuhkannya. "Terima kasih, Kak," bisiknya pada Hendra saat mereka duduk di teras belakang memandangi anak-anak yang bermain di taman. "Untuk segalanya." Hendra mengangguk. "Kita keluarga Siti dan keluarga saling menjaga." Hari-hari berikutnya berlalu dengan tenang di villa. Siti semakin pulih, Aisyah dan Amira menikmati pelajaran dengan guru privat mereka, dan Hendra tetap menjalankan bisnisnya melalui telekonferensi. Astuti, yang telah mengambil cuti dari pekerjaannya sebagai dosen, menghabiskan waktu mengajar Aisyah dan Amira memasak dan berkebun. Namun, ketenangan itu harus terganggu ketika hari sidang pertama tiba. Mereka harus kembali ke Surabaya untuk menghadapi Dimas di pengadilan. Ruang sidang itu terasa mencekam bagi Siti. Di satu sisi ruangan ia duduk dengan Hendra, Astuti, dan Pratama. Di sisi lain Dimas duduk dengan pengacaranya, menatap tajam ke arah mereka. Kasus nomor 157 PDT 2025, gugatan hak asuh anak antara Dimas Wijaya melawan Siti Rahma Wijaya, hakim membuka sidang. Sidang hari itu fokus pada presentasi awal kedua belah pihak. Pengacara Dimas menggambarkannya sebagai ayah yang terpaksa pergi mencari nafkah demi keluarga, dan kini kembali untuk mengambil tanggung jawabnya, hanya untuk menemukan bahwa keluarganya telah diambil alih oleh saudaranya yang kaya. Pratama, di sisi lain, menyajikan bukti-bukti kelalaian Dimas sebagai orang tua, termasuk kesaksian tertulis dari tetangga dan kenalan tentang kebiasaan mabuk dan kekerasan yang ia lakukan. "Yang mulia," kata Pratama, "klien kami, Nyonya Siti Rahma, telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga selama bertahun-tahun. Ketika Tuan Dimas akhirnya meninggalkan keluarganya 3 tahun lalu, dia tidak meninggalkan alamat, kontak, atau dukungan finansial apapun. Anak-anak dan istri yang ditinggalkannya hidup dalam kemiskinan ekstrim hingga nyaris kehilangan nyawa." Pengacara Dimas langsung membantah, tuduhan kekerasan ini tidak berdasar, Yang Mulia. Tidak ada laporan polisi, tidak ada rekam medis yang menunjukkan luka fisik. Ini hanya upaya Nyonya Siti dan kakak ipar saya untuk menghalangi Tuan Dimas bertemu dengan anak-anaknya sendiri. Hakim, seorang wanita parubaya dengan wajah bijak, menatap kedua belah pihak dengan seksama. "Saya ingin mendengar langsung dari Nyonya Siti Rahma." Dengan gemetar, Siti berjalan ke depan untuk bersaksi. Ia menceritakan kehidupan pernikahannya dengan Dimas, bagaimana awalnya mereka bahagia hingga Dimas mulai berjudi dan minum, bagaimana ia sering pulang dalam keadaan mabuk dan marah-marah, kadang mendorong atau memukul Siti, dan bagaimana anak-anak sering ketakutan melihat ayah mereka mengamuk. "Ketika dia pergi 3 tahun lalu, sebagian dari saya merasa lega," aku Siti jujur. "Funwari, tidak ada lagi ketakutan setiap malam, tidak ada lagi pertengkaran. Tapi kemudian kesulitan ekonomi datang. Saya harus bekerja dari pagi hingga malam sebagai buruh cuci, kadang harus meninggalkan anak-anak sendirian di rumah. Kami sering kelaparan, rumah kami bocor saat hujan, dan ketika saya jatuh sakit tidak ada yang membantu, hingga anak-anak saya harus meminta belas kasihan di apotek." Air mata mengalir di pipi Siti saat ia melanjutkan. "Jika bukan karena Kak Hendra yang kebetulan bertemu, anak-anak saya mungkin saya sudah tidak ada di sini hari ini. Dan sekarang setelah semua penderitaan yang kami alami, Dimas tiba-tiba muncul dan mengklaim ingin menjadi ayah lagi. Di mana dia ketika anak-anaknya kelaparan? Di mana dia ketika rumah kami hampir roboh? Di mana dia ketika saya hampir meninggal karena sakit?" Kesaksian Siti begitu kuat hingga beberapa orang di ruang sidang tampak tersentuh. Namun pengacara Dimas dengan cepat melancarkan serangan balik. "Nyonya Siti, apakah benar Anda berniat membawa anak-anak pindah ke Jakarta tanpa memberitahu Tuan Dimas melanggar haknya sebagai ayah biologis?" "Kami berencana pindah untuk melindungi anak-anak," jawab Siti tegas. "Mereka ketakutan setiap kali melihat ayah mereka. Atau mereka ketakutan karena Anda dan Tuan Hendra telah menghasut mereka untuk membenci ayah kandung mereka," balas pengacara itu. Sidang berlanjut dengan pemeriksaan
Saksi dari kedua belah pihak, Ibu Mariani, tetangga Siti, memberikan kesaksian tentang bagaimana ia sering mendengar pertengkaran dan tangisan dari rumah mereka. Pak Rudi, pemilik warung, menceritakan bagaimana Dimas sering mabuk dan membuat keributan. Di sisi lain, Dimas membawa beberapa rekan kerjanya yang bersaksi bahwa ia adalah pekerja keras yang selalu membicarakan keluarganya dengan penuh kasih sayang. Ketika sidang hari itu berakhir, hakim menyatakan akan melanjutkan pemeriksaan minggu depan dan meminta agar anak-anak, Aisyah dan Amira, dihadirkan untuk didengar pendapatnya. Anak-anak, Siti terkejut. Tapi yang mulia, mereka masih sangat kecil. Justru karena itu, Nyonya Siti, jawab hakim, dalam kasus seperti ini, suara anak-anak sangat penting. Mereka akan diwawancarai secara privat di ruang konseling anak, bukan di ruang sidang terbuka. Dalam perjalanan kembali ke vila, Siti tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Aku tidak ingin anak-anak terseret dalam drama ini, Kak. Mereka sudah cukup menderita. Aku mengerti, Siti, Hendra menenangkannya. Tapi mungkin ini justru kesempatan baik. Hakim akan mendengar langsung dari mereka tentang bagaimana perasaan mereka terhadap Dimas. Tapi bagaimana jika hakim berpikir kami telah mempengaruhi mereka? Tanya Siti cemas. Pengacara Dimas terus menekankan bahwa kami menghasut anak-anak. Kita harus percaya pada kebijaksanaan hakim, kata Astuti. Dan lebih penting lagi, kita harus percaya pada Aisyah dan Amira. Mereka mungkin masih kecil, tapi mereka sangat pintar dan jujur. Malam itu, Hendra dan Astuti berbicara dengan Aisyah dan Amira tentang wawancara yang akan mereka lalui minggu depan. Mereka menjelaskan dengan bahasa sederhana bahwa seorang hakim ingin berbicara dengan mereka tentang bagaimana perasaan mereka terhadap ayah dan ibu mereka. Kami harus jujur, kan? Tanya Aisyah, selalu analitis. Ya sayang, jawab Astuti. Yang paling penting adalah kalian jujur. Ceritakan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian ingat, tanpa takut atau ragu. Aku tidak takut, kata Aisyah tegas. Aku akan menceritakan semuanya tentang ayah. Amira di sisi lain terlihat lebih ragu. Tapi aku tidak ingin membuat ayah sedih. Hendra berlutut di hadapan Amira. Amira sayang, tidak apa-apa merasa kasihan pada ayahmu. Itu menunjukkan betapa baiknya hatimu. Tapi yang terpenting adalah kau jujur tentang apa yang kau rasakan dan apa yang kau ingat. Hari wawancara pun tiba. Aisyah dan Amira mengenakan gaun terbaik mereka, duduk di ruang konseling anak yang ramah dengan psikolog anak dan hakim. Siti, Hendra, Astuti, dan Dimas menunggu dengan cemas di ruang terpisah. Hampir 2 jam berlalu sebelum Aisyah dan Amira keluar dari ruangan. Wajah mereka terlihat lelah tapi tenang. Hakim mengumumkan bahwa sidang akan dilanjutkan minggu depan, di mana ia akan memberikan keputusan sementara berdasarkan semua bukti dan kesaksian yang telah dikumpulkan. Bagaimana tadi? Tanya Siti cemas saat mereka kembali ke vila. Ibu Hakim sangat baik, jawab Amira. Dia tidak memaksa kami menjawab jika kami tidak mau. Aku menceritakan semuanya, kata Aisyah. Tentang bagaimana ayah sering marah-marah, tentang ketika dia mendorong ibu hingga jatuh, tentang malam-malam di mana kami tidak bisa tidur karena takut. Aku juga bercerita tentang bagaimana rasanya saat ayah pergi, tambah Amira. Sedih tapi juga lega, dan kemudian tentang betapa sulitnya hidup kami, betapa laparnya kami, betapa sakitnya ibu, hingga Paman Hendra datang membantu. Siti memeluk kedua putrinya dengan air mata berlinang. Kalian sangat berani, ibu sangat bangga pada kalian. Minggu berikutnya, seluruh keluarga kembali ke pengadilan untuk mendengar keputusan sementara hakim. Ruang sidang penuh sesak, beberapa wartawan bahkan hadir, karena kasus ini melibatkan nama besar Hendra Wijaya. Berdasarkan semua bukti dan kesaksian, termasuk wawancara pribadi dengan anak-anak, hakim memulai, pengadilan memberikan hak asuh sementara kepada Nyonya Siti Rahma Wijaya. Tuan Dimas Wijaya diberikan hak kunjung terbatas di bawah pengawasan petugas sosial 2 kali sebulan. Sorak-sorai kecil terdengar dari pihak Siti, sementara Dimas terlihat terpukul. Selain itu, lanjut hakim, pengadilan mencabut larangan berpergian yang sebelumnya dijatuhkan,
Nyonya Siti dan anak-anak bebas pindah kemanapun dengan catatan bahwa jadwal kunjungan Tuan Dimas tetap dihormati atau diatur ulang sesuai kesepakatan. Setelah sidang, Dimas mendekati Hendra di lorong pengadilan. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar terpukul, bukan marah. "Kau menang, Kak," katanya. Pelan, seperti biasa. Hendra menggeleng. "Ini bukan tentang menang atau kalah, Dimas. Ini tentang apa yang terbaik untuk anak-anak." "Apa aku benar-benar ayah yang buruk?" tanya Dimas, suaranya hampir berbisik. Hendra terdiam sejenak. "Kau membuat kesalahan, Dimas. Kesalahan besar, tapi itu tidak berarti kau tidak bisa berubah." "Mereka membenciku sekarang." "Mereka ketakutan, Dimas. Ada banyak luka yang perlu disembuhkan. Tapi jika kau benar-benar ingin menjadi bagian dari hidup mereka, kau harus mulai dengan pengakuan dan permintaan maaf yang tulus." Dimas menatap Hendra lama sebelum akhirnya mengangguk pelan dan berjalan pergi. 3 bulan kemudian, kehidupan keluarga Wijaya telah berubah drastis. Setelah keputusan pengadilan yang memberikan hak asuh penuh kepada Siti dengan hak kunjung terbatas untuk Dimas, mereka akhirnya pindah ke Jakarta. Hendra membeli rumah nyaman di kawasan Menteng untuk Siti dan anak-anak, tidak jauh dari kediaman Hendra dan Astuti sendiri. Aisyah dan Amira telah mulai bersekolah di sekolah internasional terbaik di Jakarta. Awalnya mereka kesulitan beradaptasi dengan standar akademik yang tinggi, tapi dengan bimbingan intensif, keduanya mulai mengejar ketertinggalan mereka. Aisyah menunjukkan bakat luar biasa dalam matematika, sementara Amira berkembang pesat dalam seni dan musik. Siti, yang telah pulih sepenuhnya, memulai bisnis kecil catering makanan tradisional Indonesia dengan bantuan modal dari Hendra. Bisnis itu berkembang pesat berkat resep-resep lezat warisan keluarganya dan keterampilan manajerial yang ia pelajari dari kursus bisnis yang dibiayai Hendra. Suatu hari, ketika Hendra mengunjungi rumah Siti untuk makan malam keluarga mingguan, ia melihat Siti sedang duduk termenung di teras belakang. "Ada apa, Siti?" tanya Hendra, duduk di sampingnya. "Aku hanya berpikir," jawab Siti pelan, "tentang betapa beruntungnya kami, tentang bagaimana hidup bisa berubah begitu drastis dalam sekejap." Hendra tersenyum. "Kalian pantas mendapatkannya, Siti. Kalian sudah berjuang sangat keras. Tapi tidak semua orang seberuntung kami, Kak," kata Siti, matanya menerawang. "Tidak semua orang memiliki paman Hendra yang datang menyelamatkan mereka." Hendra terdiam, merenungkan kata-kata Siti. "Kau benar. Aku ingin melakukan sesuatu, Kak," lanjut Siti. "Untuk orang-orang seperti kami dulu, untuk ibu-ibu tunggal yang berjuang sendirian, untuk anak-anak yang tidak memiliki akses pada pendidikan atau perawatan kesehatan yang layak." "Apa yang kau pikirkan?" "Apotek komunitas," jawab Siti dengan mata berbinar. "Seperti apotek tempat Aisyah dan Amira pertama kali bertemu denganmu. Tapi yang benar-benar peduli, apotek yang tidak akan menolak siapapun yang membutuhkan, terlepas dari kemampuan mereka membayar." Ide itu segera mendapat dukungan penuh dari Hendra. Dalam waktu singkat, Apotek Komunitas Harapan didirikan di Kampung Simokerto, tempat Siti dan anak-anak dulu tinggal. Apotek itu tidak hanya menyediakan obat-obatan dengan harga terjangkau atau bahkan gratis bagi yang tidak mampu, tapi juga menjadi pusat penyuluhan kesehatan dan bantuan sosial. Hendra tidak berhenti di situ. Terinspirasi oleh kesulitan yang dihadapi Aisyah dan Amira untuk mendapatkan pendidikan, ia juga mendirikan yayasan pendidikan yang memberikan beasiswa dan bantuan sekolah bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Yayasan Aisyah Amira, kata Hendra saat meresmikan yayasan tersebut, karena setiap anak berhak atas kesempatan yang sama untuk menggapai impian mereka. Sementara itu, hubungan Dimas dengan keluarganya perlahan-lahan mulai diperbaiki. Setelah menjalani program rehabilitasi alkohol dan terapi manajemen amarah, ia mulai menunjukkan perubahan nyata. Kunjungannya pada anak-anak, meski masih di bawah pengawasan, menjadi lebih hangat dan bermakna. "Ayah minta maaf," kata Dimas suatu hari pada Aisyah dan Amira, "untuk semua kesalahan ayah di masa lalu. Ayah tidak mengharapkan kalian memaafkan ayah sekarang, tapi ayah berjanji akan terus berusaha menjadi ayah yang lebih baik setiap hari."
Butuh waktu, tapi perlahan-lahan Aisyah dan Amira mulai membuka hati mereka kembali pada ayah mereka. Terutama Amira, yang selalu memiliki hati yang lebih lembut, mulai menunjukkan kasih sayang pada Dimas lagi. 5 tahun berlalu, Apotek Komunitas Harapan telah berkembang menjadi jaringan dengan puluhan cabang di seluruh Indonesia. Yayasan Aisyah Amira telah membantu ribuan anak mendapatkan pendidikan berkualitas. Siti telah menjadi pembicara inspiratif yang sering diundang, berbagi kisahnya di berbagai forum. Aisyah dan Amira, kini remaja berusia 13 tahun, tumbuh menjadi gadis-gadis cerdas dan penuh kasih. Aisyah bercita-cita menjadi dokter, terinspirasi oleh pengalamannya melihat ibunya hampir kehilangan nyawa karena tidak mendapat perawatan medis yang layak. Amira dengan jiwa seninya bermimpi menjadi arsitek yang merancang rumah-rumah terjangkau, namun layak untuk keluarga kurang mampu. Suatu pagi, seorang gadis kecil berusia sekitar 8 tahun masuk ke Apotek Komunitas Harapan di Kampung Simokerto, wajahnya pucat dan ketakutan. "Tolong," bisiknya pada apoteker yang bertugas. "Ibuku sangat sakit, kami tidak punya uang untuk membeli obat." Apoteker itu, seorang wanita muda bernama Dina, berlutut untuk menyamakan tingginya dengan gadis kecil itu. "Siapa namamu, sayang?" "Putri," jawab gadis itu gemetar. "Dengar Putri," Dina tersenyum lembut. "Di apotek ini tidak ada yang pergi dengan tangan kosong. Ceritakan padaku tentang sakitnya ibumu dan kami akan membantu." Putri menceritakan gejala-gejala yang dialami ibunya dan Dina segera menyiapkan obat-obatan yang diperlukan. Ia juga memanggil dokter relawan yang kebetulan bertugas hari itu untuk melakukan kunjungan rumah. "Berapa yang harus kubayar?" tanya Putri ragu. "Tidak perlu membayar sekarang," jawab Dina. "Yang penting ibumu sembuh dulu. Nanti jika suatu hari kamu mampu, kamu bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Itulah cara kami di sini." Mata Putri melebar tidak percaya. "Benarkah?" "Ya, karena di Apotek Harapan semua berawal dari 2 gadis kecil sepertimu yang mencari pertolongan untuk ibu mereka. Dan sekarang, berkat keberanian mereka, ribuan orang mendapatkan bantuan." Ketika Putri keluar dari apotek dengan tas berisi obat-obatan, ia tidak menyadari bahwa seorang wanita parubaya telah memperhatikannya dari kejauhan. Siti Rahma Wijaya, yang kebetulan mengunjungi cabang pertama apotek komunitas mereka, tersenyum haru melihat sejarah yang seolah berulang. Siklus kebaikan terus berlanjut, bisiknya pada diri sendiri. Di kantornya yang nyaman di Jakarta, Hendra, Wijaya menatap foto keluarga besar mereka yang dipajang di dinding. Siti, Aisyah, Amira, Astuti, dirinya, dan bahkan Dimas yang kini telah menjadi manajer di salah satu cabang bisnis Hendra, tersenyum bahagia ke arah kamera. Perjalanan mereka tidak selalu mudah. Ada banyak rintangan, banyak air mata, dan banyak perjuangan. Tapi pada akhirnya kebaikan dan kasih sayang terbukti lebih kuat dari kebencian dan dendam. Dan semua berawal dari keputusan sederhana untuk peduli. Untuk tidak berpaling ketika melihat penderitaan. Untuk tetap tinggal ketika yang lain pergi. Hendra tersenyum, menutup laptopnya, dan bersiap pulang untuk makan malam keluarga mingguan mereka. Karena pada akhirnya, bukan kekayaan atau kesuksesan, bisnis yang mendefinisikan hidupnya, melainkan ikatan keluarga yang telah ia